Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan semuanya? Di video kali ini kita akan menceritakan kronologi pelantikan P3K di Kota Pariaman ataupun Kabupaten Pariaman yang semalam sudah pun melakukan pelantikan. Ada kabar gembira dan ada tangis ternyata di balik peristiwa pelantikan ini. Adilkah ini terjadi dan ini fakta-faktanya? Gimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Setelah sebelumnya kita melihat semalam ya informasi penyerahan SK di Kota Pariaman, Sumatera Barat ya. Nah Bapak Ibu, kita akan menyampaikan informasi kronologi bagaimana informasi yang terjadi di Kabupaten Pariaman terhadap pelantikan dan berapa banyak rekan-rekan yang dilantik di Kota Pariaman. Bapak Ibu, kita juga mendapatkan screenshot ya dari teman-teman yang semalam langsung berkomentar. Beliau adalah dari Kabupaten Pariaman. Di sini disebutkan, alhamdulillah saya sudah dilantik dan disumpah jabatan SK dan SPMT langsung diterbitkan terhitung 1 Maret. Berarti jelas ini ya, TMT dan SPMT-nya 1 Maret. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak PJ Wali Kota. Jadi Bapak Ibu, untuk di Kota Pariaman, Wali Kota berarti ini ya, Wali Kota Pariaman ini masih PJ ya, tapi sudah bisa gerak cepat ya, yaitu Pak Roberia. Beliau adalah malaikat tak bersayap bagi kami tenaga honorer Kota Pariaman. Jadi informasi penyerahan SK yang tercepat semalam jadi bukan hoax. Dan kita sudah mendapatkan beberapa berita faktanya ya di sini ya. Pertama berkaitan dengan pelantikan rekan-rekan di Kota Pariaman. Kemudian yang kedua terkait masa kontraknya, dan yang ketiga terkait kisah pilu ya di balik pelantikan P3K di Kota Pariaman. Baik, kita baca yang pertama. Di sini adalah honorer lulus P3K tahap 1 dilantik sisanya malam hari. Apa maksudnya nih? Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat akhirnya melantik 588 dari 667 tenaga honorer di daerah itu yang sudah dinyatakan lulus P3K tahap 1. Jadi belum semua ya, di sini disebutkan. Yang dilantik itu ada 588 dari 663 yang lulus. Seharusnya 667. Namun 4 orang tidak lulus karena ketidakcermatan, ketidakhati-hatian, dan ketidaktelitian. Itu pelajaran bagi saya juga, kata pejabat wali kota Bapak Roberia saat pelantikan kemarin. Roberia menyebutkan 663 tenaga honorer yang lulus itu adalah 622-nya adalah tenaga teknis, sedangkan 43 guru. Dia melanjutkan bahwa 32 dari 620 tenaga honorer yang lulus seleksi itu ternyata masih mengalami kendala nomor induk pegawainya yang belum keluar sehingga belum dilantik, dan nanti akan dilantik menyusul berarti ya. Jadi Bapak Ibu, ini semalam pelantikannya yang sudah selesai saja NIP-nya. NIP muncul satu-satu. Nah, mereka ini akan kami lantik nanti Rabu malam secara Zoom, yaitu melalui video conference, sedangkan tanda tangan dokumennya nanti secara TTE. Sedangkan untuk 43 guru honorer yang lulus, proses pelantikannya belum bisa dipastikan karena sejumlah kendala di luar kemampuan dirinya. Jadi semalam pelantikannya belum semua ya. Hal tersebut lanjutnya karena khusus guru harus melewati 2 sistem, yaitu Dapodik dan BKN. Selain itu masa jabatan sebagai PJ Wali Kota yang hampir berakhir, karena pada hari ini Bapak Ibu ya, pelantikan seluruh kepala daerah ya, yaitu 20 Februari 2025, yang menyatakan bahwa berarti wali kota yang definitifnya akan segera meneruskan proses pelantikan sisa rekan-rekan yang belum dilantik. Sebanyak 43 guru itu saya angkat tangan karena waktunya sangat sempit, tetapi percayalah itu hak bagi yang sudah lulus, katanya. Pada kesempatan itu ia meminta tenaga P3K baik yang baru dilantik maupun yang akan dilantik tidak melakukan praktek korupsi dalam bentuk apapun. Nah ini ya Bapak Ibu, salah satu cerita dari proses pelantikan di Kota Pariaman semalam ya. Jadi ternyata belum semua dilantik karena memang sebagian NIP-nya juga muncul satu persatu dan sebagian yang belum selesai prosesnya, khususnya guru. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan masa kontrak, di sini disebutkan bahwa masa kontrak P3K di Pemkot Pariaman berlaku hingga batas masa pensiun ya, bagus sekali. Sebelumnya masa kontrak kerja guru P3K hanya beberapa tahun saja dan diperpanjang secara berkala, yaitu antara 1 sampai 5 tahun.
Kebijakan ini dalam rangka menyamakan hak P3K dan PNS sebagai ASN. Ini tertuang dalam Permenpan nomor 6 ya kemarin 2024. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN menegaskan hak P3K sama dengan PNS. Roberia mengatakan dalam Undang-Undang ASN sudah ditegaskan bahwa P3K memiliki hak yang sama, bekerja sampai dengan batas usia pensiun, bahkan mendapatkan hak pensiun. Cuman untuk mekanisme pensiunnya ini belum diputuskan ya, ataupun belum diatur, karena PP sampai sekarang masih disembunyikan ya oleh PAN RB. Dikatakan karena sudah ada aturan tersebut, maka mustahil lah bagi saya atau bagi dirinya untuk tidak menjalankan aturan itu, padahal memiliki kewenangan menjalankannya. Kalau saya tidak jalankan, maka saya masuk ke dalam orang yang zalim, padahal saya memiliki kewenangan. Dia menyampaikan pada kesempatan itu Pemkot Pariaman tidak saja memberikan hak untuk P3K yang sudah lama mengabdi, namun juga mempercepat pemberian SK pengangkatan bagi P3K yang akan dilantik pada Desember 2025. Ini berarti yang perpanjangan ya, perpanjangan SK 2021 ya. Ya, namun Bapak Ibu, di balik cerita pelantikan yang menggembirakan ini oleh Bapak Roberia ini juga ternyata beliau men-TMS-kan semua pendaftar dari PPG ya. Nah, ratusan guru PPG gagal mengikuti seleksi P3K. PJ Wali Kota Pariaman beri penjelasan begini. Pejabat Wali Kota Pariaman, Sumatera Barat, Roberia ini memberikan penjelasan terkait kabar 420 guru berstatus PPG gagal mengikuti seleksi P3K. Mereka 1 jam pun kan tidak mengajar di Pariaman. Lalu saya luluskan, maka saya tidak mau menjadi orang yang kemudian menanggung beban itu. Jadi memang tentu guru-guru PPG ini belum ada yang mengajar ya. Jadi beliau tidak mau menerima pendaftaran lulusan PPG di Kota Pariaman. Ya, beritanya cukup viral bahwa 420 guru batal dilantik jadi P3K di Kota Pariaman alias di TMS-kan. Dia mengatakan bahwa jajarannya sudah mencoba meloloskan ratusan guru tersebut. Namun dia menegaskan kepada jajarannya untuk menjadikan mereka tidak memenuhi syarat. Nah, jadi memang sengaja Bapak Ibu. Roberia menjelaskan alasannya menjadikan 420 guru TMS karena ratusan guru PPG yang banyak berasal dari luar daerah, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan sejumlah daerah di Sumbar, itu tidak mengajar ataupun belum mengajar ya di SD negeri maupun SMP negeri di Kota Pariaman. Menurutnya ratusan guru PPG itu mendaftar karena mendapat informasi bahwa Pariaman salah satu daerah di Sumbar yang membuka seleksi P3K untuk PPG. Nah, ini kebijakan daerah lah, meskipun sebenarnya secara aturan mereka PPG ini masuklah pada kategori terakhir ya untuk R5 ya sebenarnya. Tapi kebijakan dari Wali Kota PJ Wali Kota Pariaman ini, mereka semua tidak diluluskan ya untuk menjadi guru. Ini kisah pilu ya di balik kisah bahagia rekan-rekan yang dilantik menjadi P3K di Kota Pariaman tahap 1 sebagai daerah tercepat dalam pelantikan. Demikian Bapak Ibu sekelumit kisah pelantikan dari daerah rekan-rekan kita yang ada di Kota Pariaman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.